Halo guys, nama gue Rifan. Di perjumpaan kali ini gue mau bahas pertandingan Liga Champion antara Barcelona versus Inter Milan. Gue gak menyangka pertandingannya bakal seseru ini. Gue gak menyangka bakal banyak hujan gol. Gue pikir hanya 1-0 atau 0-0, tapi ternyata Inter bermain cukup baik di awal babak pertama. Susunan tim, Inter Milan itu sebenarnya full tim. Barcelona itu hampir full tim tanpa Lewandowski. Jadi gue sebenarnya memperkirakan bakal paling 1-0 karena Inter nih rapet, susah ditembus, tapi ternyata enggak, bre. Ini luar biasa. Di babak pertama, Inter Milan berhasil unggul 2 gol cepat lewat Thuram dan juga Dumfries di menit 1 dan juga di menit 20. Akibat dari ketidaksiapan bek Barcelona dalam menjaga pemain. Jadi mereka tuh kaget dan harusnya sih ini mentalnya kena. Tapi di sini membuktikan bahwa Barcelona mempunyai mentalitas juara. Mereka nggak ngedrop. Mereka menunjukkan bahwa mereka ingin cepat-cepat menyamakan kedudukan. Terutama Lamine Yamal ini bener-bener pingin banget gendong tim ini. Terbukti Barcelona punya 7 peluang, sedangkan Inter cuma punya 2 peluang di babak pertama dan jadi gol. 7 peluang yang bagus dipunyai Barcelona. 3 dari Torres jadi 1 gol, 2 dari Olmo 2 save, 2 dari Yamal 1 gol 1 save. Skor 2 sama, jadinya tambah seru. Gue melihat di babak pertama Barcelona bermain dengan intensitas yang tinggi, full dominate terutama di 20 menit terakhir, serta mampu mengacak-acak Inter Milan. Padahal mereka udah bermain rapet, serapet mungkin supaya nggak bisa ditembus Barcelona. Tapi lagi-lagi yang namanya Lamine Yamal itu kurang ajar. Gue mau sedikit bahas yang Lamine Yamal sama Ferran Torres. Ferran Torres itu sebenarnya pemainnya kurang bagus ya dalam menyelesaikan peluang. Tapi pemain ini punya bisa menempatkan posisi di tempat yang tepat, di tempat yang benar, sehingga dia tuh punya 3 peluang bagus. Tapi Lamine Yamal ini lain cerita. Dia kelihatan bener-bener kayak Messi gitu, bisa menggendong tim ini, mampu melewati. Ini orang kurang ajar banget. Dia udah dijaga 2 orang, Di Marco sama Mkhitaryan, tapi 2 orang ini lewat. Licin banget dia, gila. Di babak kedua, permainan jadi tambah seru karena Barca dan Inter sama-sama saling nyerang. Paling enggak sampai menit 70 lah, Inter tuh masih bisa nyerang. Terbukti bahwa Dumfries mampu membawa Inter unggul 3-2 lewat bola mati. Tapi Rafinha berhasil menyamakan kedudukan dalam waktu 1 menit. Gue pas ngeliat tendangannya tuh, what a goal bro, gila. Baru gol Dumfries langsung disamain sama Rafinha. Gue shock aja. Setelah menit 70, gue melihat Inter Milan masih punya 1 peluang terakhir lewat Thuram. Dia soloran, tapi fisiknya juga udah drop, shootingnya lemah, masih bisa di drop. Kemudian gue melihat fisik pemain Barcelona juga udah mulai drop, sehingga intensitas bermain mereka sudah mulai turun. Nggak seperti di babak pertama, tapi mereka masih mendominasi. Khususnya dari menit 75 sampai akhir mereka mendominasi. Tapi mereka cuma punya 1 peluang lewat Yamal. Ada 1 kritik di babak kedua, yaitu terlihat jelas koordinasi back Barcelona itu berantakan. Dari menit 60 sampai 75, sebenarnya tuh Inter mampu mengacak-acak pertahanan Barcelona. Tapi sayang banyak offset. Bahkan ada yang gol tapi terjebak offset. Itu kelihatan banget tuh. Barcelona berantakan banget backnya. Dan di leg kedua ini harus dirubah. Kalau enggak, pasti bisa dibobol sama Inter Milan di leg kedua. Gue melihat Inter Milan itu punya potensi lolos ke babak final itu 40%. Kenapa? Karena mereka cenderung sebertahan itu aja masih dibobol 3. Apalagi nanti. Persoalannya adalah siapa yang mampu memanfaatkan peluang kecil. Sedangkan Barcelona menurut gua punya persentase lolos ke finalnya 60%. Karena mereka bermain ofensif, karena mereka bermain dengan intensitas tinggi, terus juga punya banyak peluang. Dan gue juga yakin Barcelona pasti akan cetak gol di leg kedua. Pasti.
Jadi di leg kedua gue tinggal tunggu aja siapa yang bertahannya lebih kuat. Karena dua-duanya sebenarnya sih di leg pertama ini nggak bagus backnya. Padahal Sommer udah bermain juga cukup baik. Dia bisa 4 save tahan tendangan Yamal, Torres, Olmo. Tapi ya Barcelona is Barcelona. Gue masih pegang Barcelona untuk sampai ke final.